warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas materi yang berjudul pendekatan pragmatik. Sebelum kami memulai pembahasan pada kali ini, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Hello everyone, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Riri Adelia Putri dengan NIM belakang 70 dan saya sendiri, Nadila Zahrani dengan NIM belakang 67. Selanjutnya, ini adalah buku rujukan yang kami temukan dalam pembahasan materi kali ini, yaitu buku yang berjudul The Mirror and the Lamp karya M.H. Abrams dan buku yang berjudul Sastra dan Ilmu Sastra karya Atheus. Pengertian pendekatan pragmatik. Pragmatis adalah untuk memahami puisi sebagai sesuatu yang dibuat untuk mempengaruhi tanggapan yang diperlukan dalam pembacanya. Untuk mempertimbangkan penulis dari sudut pandang kekuatan dan pelatihan yang harus dia miliki untuk mencapai tujuan ini. Untuk mendasarkan klarifikasi dan anatomi puisi sebagian besar pada efek khusus jenis dan komponen yang harus dicapai dan untuk menurunkan norma seni puitis dan kation penilaian kritis dari kebutuhan dan tuntutan yang sah dari halayak kepada siapa puisi itu ditunjukkan. Dikutip dalam buku Abrams 1981 halaman 15. Teori pragmatis melihat karya seni terutama sebagai alat untuk mencapai tujuan, alat untuk menyelesaikan sesuatu, dan cenderung menilai nilainya. Dikutip pada buku Abrams 1981 halaman 15. Selanjutnya, melihat puisi sebagai pembuat, penemuan untuk mempengaruhi audiens, kritikus pragmatis yang khas asik dengan merumuskan metode keterampilan atau craft membuat seperti yang disebut Ben Jonson untuk mencapai efek yang diinginkan. Dikutip dalam buku Abrams 1981 halaman 16. Selanjutnya, masih dalam buku yang sama, pada buku The Mirror and the Lamp karya Abrams. Dalam bukunya, Abrams meneliti teori-teori mengenai sastra yang berlaku dan diutamakan di masa romantik, khususnya dalam puisi dan ilmu sastra Inggris dalam abad ke-19 yang dikutip dalam buku Atheus 1984 halaman 49. Selanjutnya di sini ada perspektif, sebagian besar kosakata dasar, dan banyak topik khas kritik pragmatis berasal dari teori retorika klasik pada halaman 15. Selanjutnya, masih dalam buku yang sama, pola dari penalaran pragmatis yang biasanya digunakan dapat dengan mudah dipelajari dalam perawatan yang kompendius seperti James Beatty Easy on Poetry and Music Act. Mereka mempengaruhi pikiran, atau lebih ringkasnya lagi dalam Dissertation of the Idea of Universal Poetry tahun 1966 karya Richard Hart. Puisi universal apapun genrenya, kata Hart, adalah seni yang ujungnya adalah kenikmatan maksimum yang mungkin. Terdapat dalam kutipan Abrams 1981 pada halaman 18. Selanjutnya, masih dalam buku yang sama dan pada halaman yang sama, dari premis utama ini, Hart mengembangkan sifat-sifat ini yang penting untuk semua puisi jika ingin menghasilkan kesenangan terbesar, bahasa kiasan, fiksi, penyimpangan dari apa yang aktual atau secara empiris dapat dipahami dan verifikasi. Dikutip oleh Abrams pada halaman 18. Pendekatan pragmatik secara historis terkandung dalam Ars Poetica sejak tahun 14 SM. Contoh kerucut yang hebat dari penerapan sudut pandang retoris pada puisi adalah tentu saja Ars Poetica of Horace.
Kritik Horace diarahkan pada pokoknya untuk menginstruksikan pelabuhan bagaimana menjaga penontonnya di tempat duduk mereka sampai akhir, bagaimana menimbulkan sorak-sorai dan tepuk tangan, bagaimana menyenangkan semua penonton dan memenangkan imoralitas. Kutipan tersebut pada buku Abrams, halaman 16. Istilah pragmatik menunjukkan pada efek komunikasi yang seringkali dirumuskan dalam istilah Horatius. Seniman bertugas untuk doxer dan delecter, memberikan ajaran dan kenikmatan. Seringkali ditambah lagi mover, menggabungkan sifat ucil dan dolce, bermanfaat dan manis. Kutipan tersebut dalam buku Atiu 1984, halaman 41 pada paragraf 2. Selanjutnya terdapat dalam buku Sastra dan Ilmu Sastra karya Atiu tahun 1986. Pendekatan yang menitik beratkan pembaca. Kutipan tersebut terdapat pada halaman 41. Aspek pragmatik yaitu seni bertugas untuk ikut serta dalam proses pembongkaran masyarakat lewat efeknya pada pembaca. Terdapat pada halaman 42 paragraf 1. Dalam kutipan Atiu dapat disimpulkan bahwa pembaca atau audiens adalah penikmat karya sastra. Pengarang menulis karya sastra tentunya untuk dibaca, untuk dinikmati oleh orang lain. Dari sudut pandang ini, teori pragmatis dan pendekatan pragmatik digunakan dalam mempelajari karya sastra, yaitu penekanan pada aspek pembaca sebagai penikmat karya sastra. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata. Sekian presentasi dari kami. Jangan lupa di like and subscribe. Terima kasih.